Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 6. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Anak-anak, dalam setiap pekerjaan apapun, baik dalam sekolah, baik dalam orang bekerja, berteman, kejujuran itu sangat penting ya. Jika kita tidak jujur kepada orang lain, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Nah, anak-anak, masih ingatkah dengan cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur? Mari kita ingat-ingat kembali tentang cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusi. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyuntek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut.
Gugut justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, itu tadi cerpen mengenai Ida dan Gugut serta anak-anak lainnya. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ida anak yang cerdas, sederhana dan jujur, sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Sedangkan Gugut anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita di atas tidak patut untuk ditiru. Selanjutnya, tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Ketika melaksanakan ulangan di sekolah, kita harus berlaku jujur. Walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada teman yang lain, tindakan tersebut salah karena ketika ulangan kita tidak boleh tolong-menolong dengan saling memberikan jawaban ulangan. Ida tidak mau membantu Gugut dalam memberikan jawaban. Berikutnya, tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Karena dengan berlaku jujur dari kecil, mudah-mudahan ketika dewasa nanti tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi mulai sekarang anak-anak harus hidup dengan jujur. Tahukah kamu bahwa kejujuran juga sangat diperlukan dalam bidang olahraga? Nah, ayo kita berlatih silat. Pada pembelajaran sebelumnya telah belajar langkah kaki pada gerakan silat. Dan juga telah belajar tentang langkah dasar dalam pencak silat. Kali ini kita akan berlatih pukulan dalam gerakan pencak silat. Pukulan dalam pencak silat. Nah, gerakan pukulan yang pertama adalah pukulan lurus. Pada posisi tangan saat memukul harus lurus dan mengepal ke depan tepat di dada lawan. Jadi gerakannya seperti ini ya anak-anak. Posisi kaki kita itu kuda-kuda, lalu tangan kita siap memukul. Nah, dengan memukul lurus ke depan, mengepal. Nah, jika di depan ada temanmu, umpamakan saja ya anak-anak, berarti anak-anak memukul sungguhan. Itu pukulannya lurus ke depan lawan. Nah, itu pukulannya dinamakan pukulan lurus. Pukulan dalam pencak silat yang kedua adalah pukulan tegak. Posisi tangan kanan memukul tegak lurus dan mengepal dengan sasaran tepat ke bahu bagian kanan lawan. Ini contoh pukulan tegak. Berikutnya, pukulan bandul. Pukulan bandul yaitu pukulan yang diambil dari bawah dengan sasaran tepat ke arah ulu hati. Ulu hati lawan ya anak-anak, langsung dari bawah, itu namanya pukulan bandul. Yang terakhir yaitu pukulan melingkar. Pukulan berbentuk lingkaran dengan sasaran ke arah pinggang lawan. Jadi ini namanya pukulan melingkar. Ini ada contohnya ya anak-anak. Ingat anak-anak, ini adalah pencak silat. Ini berupa olahraga, bukan bermain bersama teman-teman kalian. Kalian tidak boleh saling memukul dengan teman kalian.
Nah, kalian hanya mempraktekkan ini saja dengan pengawasan oleh orang dewasa. Yuk, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.